Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Ekspresi Guli sedikit menegang. Dia membuka mulutnya, ragu. Sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan getir, Tuan. Ordo langit dan bumi, saya telah hidup selama puluhan ribu tahun dan hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah melihat wajah aslinya. Mereka sangat misterius di surga ke-22, sulit dipahami seperti bayangan dao surgawi. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah perwujudan kehendak, tanpa bentuk fisik atau wajah, yang beroperasi semata-mata menurut hukum langit dan bumi yang paling murni. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sejenis makhluk yang terkurung sejak zaman kuno, yang bertugas menjaga stabilitas hukum yang mengatur dunia ini, dan yang menutup mata terhadap perebutan kekuasaan dan penjarahan sumber daya. Dia berhenti sejenak, seolah mengingat beberapa pepatah kuno, dan melanjutkan, mengenai penjara itu, aku hanya tahu bahwa penjara itu tidak berada di dalam ruang biasa surga ke-22, melainkan dicelah di tepi hukum. Hanya kultivator yang menentang kehendak surga dan menyentuh dasar hukum langit dan bumi yang akan dipaksa masuk ke alam ini oleh penjaga ordo. Para kultivator biasa bahkan tidak pernah melihat sekilas pun penjara sepanjang hidup mereka. Adapun aturan spesifik yang melanggar kehendak surga, saya hanya tahu satu, mencuri urat spiritual surga dan bumi yang diletakkan oleh para penjaga ordo itu sendiri melanggar dasar hukum surga. Mata ungu Chen Ping sedikit berkedip, urat spiritual langit dan bumi. Guli mengangguk, pandangannya menyapu langit yang berkabut dan menunjuk ke arah barat laut, 3000 mil di barat laut domain kuno Xuanming, terdapat urat spiritual langit dan bumi yang secara pribadi dipadatkan oleh penjaga orde. Itulah fondasi urat spiritual terakhir yang tersisa, yang dikumpulkan oleh para pemberi perintah menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi setelah sumber daya surga ke-22 habis, untuk perlahan-lahan menyuburkan tanah tandus ini. Siapapun yang mencuri batu roh dan esensi dari tempat ini akan terdeteksi oleh penjaga ordo, yang akan segera mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi mereka, dan mengasingkan mereka ke penjara. Kenangan Chen Ping kembali menyerbu seperti gelombang pasang. Dia teringat obrolan kosong para biarawan nakal itu setelah minum-minum di penginapan kota kecil itu. Kultivator yang mencuri urat spiritual itu dicabut kemampuan kultivasinya dan diasingkan ke penjara. Ternyata, jalur spiritual itu adalah umpan yang dipasang oleh penjaga orde, satu-satunya kunci menuju penjara. Chen Ping perlahan mengalihkan pandangannya, cahaya tekad membara di dalam mata ungunya. Kau baru saja mengatakan bahwa mencuri urat spiritual akan terdeteksi oleh penjaga orde dan dikirim ke penjara. Guli mengangguk cepat, benar. Junior ini tidak akan berani berbohong sedikit pun. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum ia sempat mengangkat kakinya, sesosok figur berbaju putih dengan cepat mengejarnya dari belakang dan menghalangi jalannya. Mata biru dingin Jiang Suelan berkaca-kaca dipenuhi kekhawatiran dan keseriusan yang mendalam. Suaranya jelas, namun luar biasa mendesak, kau akan mencuri urat spiritual. Itu, kau sendiri akan masuk penjara. Chen Ping berhenti dan menatap wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh, yang penuh kekhawatiran. Dia mengangguk dan berkata, ketujuh peri itu terjebak di penjara. Aku harus menyelamatkan mereka. Satu-satunya cara saat ini adalah memasuki penjara melalui jalur spiritual ini. Tapi itu jebakan yang dibuat oleh ordo. Nada bicara Jiang Suelan tiba-tiba menjadi lebih serius, dan ujung jarinya sedikit mengencang. Para penjaga ketertiban adalah penjaga kehendak surga, dan kekuatan mereka melampaui semua hukum 22 surga. Sekuat apapun dirimu,
kau tetaplah manusia biasa, seorang kultivator. Jika kau menghadapi kehendak surga secara langsung, kesalahan sekecil apapun akan berujung pada kehancuran. Kau sudah memusnahkan seluruh klan Dewa Haotian, itu sudah cukup. Cukup untuk apa? Chen Ping dengan lembut menyela perkataannya, mata ungunya tetap tenang seperti biasa, namun mengandung keyakinan yang membuat semua kata-kata Jiang Suelan tercekat di tenggorokannya. Cukup untuk membuatku berhenti, cukup untuk membuatku menyerah. Jiang Suelan membuka mulutnya, tetapi semua kata tersangkut di tenggorokannya, berubah menjadi desahan tanpa suara. Dia mengenal kepribadian Chen Ping dengan sangat baik. Begitu dia sudah mengambil keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya karena bujukan apapun. Xuan Zhenzi perlahan melangkah maju, wajah tuanya yang kurus menunjukkan campuran keseriusan dan emosi. Dia tidak mencoba untuk membujuknya, tetapi hanya berkata dengan suara rendah, "Anak muda, berhati-hatilah dalam segala hal. Kita tidak tahu seberapa besar kekuatan penjaga orde yang sebenarnya." Chen Ping mengangguk sedikit, pandangannya kembali ke Gu Li. Suaranya jernih dan tenang, namun mengandung intensitas yang mengerikan yang membuat Gu Li merinding. Xuan Zhenzi dan Jiang Suelan, tetaplah di klan kuno Xuanming. Kalian, sebelum aku kembali, jika mereka kehilangan sehelai rambut pun. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, kata-kata yang belum selesai itu lebih membuat Gu Li merinding daripada ancaman apapun. Dia berulang kali membungkuk dan berbicara dengan cepat. "Tuan, yakinlah, saya menjamin ini dengan nyawa seluruh klan saya. Karena kalian berdua, tamu terhormat, telah berada di klan kuno ini selama sehari, kalian adalah tamu paling terhormat di klan ini. Jika kalian menunjukkan sedikit pun ketidakibaan, aku, junior kalian, akan membayarnya dengan nyawaku." Chen Ping tidak menatapnya lagi, berbalik dan terbang ke udara. Jubah abu-abu itu berkibar tertiup angin, dan cahaya abu-abu keunguan tiba-tiba bersinar terang, seperti pedang tajam yang menembus langit barat laut, melesat menuju arah urat spiritual. Langit dan bumi, sosoknya dengan cepat menyusut di bawah langit kelabu. Seperti kerikil yang dilemparkan ke samudra luas, langsung ditelan oleh tiande langit dan bumi, yang tak terbatas, hanya menyisakan jejak abu ungu yang perlahan menghilang di kehampaan. Seluruh wilayah kuno Xuanming diliputi keheningan mencekam yang berkepanjangan. Para kultivator yang berlutut di tanah masih tak berani mengangkat kepala mereka untuk waktu yang lama. Gu Li berdiri di sana dengan tubuh membungkuk, menatap garis cahaya abu ungu yang telah lama menghilang ke cakrawala. Matanya yang keruh dipenuhi cahaya yang sangat kompleks. Rasa takut, kagum, penyesalan, lega, dan perasaan ngeri yang tak terlupakan. Dia bergumam pelan, suaranya serak seperti gesekan pasir. Peringkat ke-9 dari Dewa Abadi. Emas, menghancurkan klan dewa seorang diri. Menerobos penjara, surgawi sendirian. Makhluk macam apa ini? Tidak seorang pun bisa menjawabnya. Garis cahaya abu-abu keunguan itu telah lenyap di cakrawala barat laut, seperti pisau tajam yang menembus kedalaman kabut, melesat menuju penjara dao surgawi yang tak dikenal. Itu, seberkas cahaya abu-abu keunguan menerobos langit kelabu. Seperti pisau yang sangat tajam melintasi angkasa, melaju ke arah barat laut. Sosok Chen Ping muncul dan menghilang di tengah cahaya yang mengalir, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin kencang, dan cahaya tenang namun tegas terpancar dari dalam mata ungunya. Tanah di bawahnya surut dengan cepat, meninggalkan pegunungan tandus, lembah yang retak, dan reruntuhan. Tambang yang terbengkalai seperti gulungan yang pudar. Perjalanan sejauh 3.000 mil ditempuh dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, didorong oleh kecepatan penuh dari Chaos Origin. Saat cahaya abu-abu keunguan perlahan memudar dan Chen
Ping mendarat dengan mantap di depan seberkas cahaya. Keemasan yang membentang ratusan mil, bahkan dengan tingkat pemahamannya saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Urat spiritual surga dan bumi itu terbentang di daratan seperti naga yang tertidur, seluruh tubuhnya memancarkan kilau. Keemasan yang hangat dan dalam, terbentuk dari hukum surga dan bumi yang paling murni dan paling ekstrim. Permukaan urat spiritual ini tidak sekasar dan sekeras batu spiritual biasa, melainkan memiliki tekstur tembus cahaya, seperti ember. Di dalamnya, partikel-partikel hukum yang halus dan menyerupai bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang, saling terkait, dan mengembun, seperti galaksi hidup yang terkunci dalam tekstur bumi. Dalam radius 100 mil di sekitar urat spiritual, konsentrasi energi spiritual jauh melebihi tingkat rata-rata surga kedua. 22. Meskipun demikian, masih kalah dibandingkan dengan tanah suci surga pada masa paling kaya sumber daya mereka. Namun di dunia yang tandus ini, di mana sumber daya langka dan jalur spiritual terputus, jalur spiritual ini bagaikan oase di tengah gurun, sangat berharga. Chen Ping perlahan turun ke tepi urat spiritual, kakinya menginjak tanah berbatu yang telah direndam dalam cahaya spiritual keemasan selama bertahun-tahun, merasakan sensasi hangat dan lembab di bawah kakinya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggung, mata ungunya menatap dengan tenang ke arah urat spiritual langit dan bumi yang tertidur. Kepekaan ilahi menyebar seperti jaring raksasa yang tak terlihat, dengan cermat menjelajahi setiap inci urat spiritual dan setiap pola hukum. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jauh di dalam inti urat spiritual ini, terdapat jejak hukum yang sangat kuno dan stabil, yang berdetak secara ritmis seperti jantung. Tanda itu adalah jangkar peringatan yang ditinggalkan oleh penjaga ordo. Begitu seseorang menyentuh inti urat spiritual, atau mencuri esensi spiritual dan kristal tanpa izin, tanda itu akan langsung aktif, mengirimkan pesan ke persepsi penjaga ordo. Chen Ping menarik kembali indera ilahinya yang menyelidik. Mata ungunya berkilauan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya sedikit terentang, dan secercah sumber kekacauan yang sangat samar dan tersembunyi dengan tenang mengembun di telapak tangannya. Kekuatan ini tidak digunakan untuk penghancuran, penggalian, atau pencurian materi urat spiritual apapun. Sebaliknya, ia bertindak seperti sumbu yang sangat cerdik, dengan lembut menyelidiki celah-celah dalam hukum di tepi inti urat spiritual, meniru secara tepat fluktuasi energi spiritual yang sedang dicuri. Tanda hukum itu tiba-tiba berkedut saat bersentuhan dengan fluktuasi yang disimulasikan. Gelombang tak terlihat menyebar dari inti urat spiritual seperti riak, seketika menembus daratan sejauh ratusan mil, langit yang tebal, dan lapisan-lapisan penghalang hukum. Seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang, riak yang diciptakannya bergerak dengan kecepatan yang melampaui ruang menuju sumber yang tak terbayangkan. Chen Ping menarik tangannya, mundur 3 langkah, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, warna langit tiba-tiba berubah. Langit yang semula kelabu tampak seperti hancur dan disusun kembali oleh kekuatan tak terlihat dalam sekejap. Retakan-retakan halus berwarna abu-abu keputihan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kedalaman jurang. Berlapis-lapis, saling bersilangan, seperti pola cahaya yang diproyeksikan pada sambungan pecahan kaca. Aura yang sangat dalam, kuno, dan dingin merembes keluar secara diam-diam dari celah-celah itu. Tidak ada aura yang menindas, tidak ada niat membunuh. Tidak ada fluktuasi emosi, hanya ketidakpedulian mutlak. Seolah-olah langit dan bumi sendiri yang mengawasi semut. Saat aura itu turun, sumber kekacauan di sekitar Chen Ping
tiba-tiba menyusut seolah ditekan oleh tangan raksasa tak terlihat, lapis demi lapis, dan ditarik ke kedalaman dantiannya. Bahkan tidak ada jejak pun yang bisa keluar. Dia merasa seolah-olah kultivasinya sedang diikat dan disegel oleh lapisan-lapisan rantai tak terlihat, menekan segala sesuatu. Mulai dari kerja kekacauan primordial hingga aliran energi spiritual di meridiannya hingga hampir nol. Daya rekatnya tidak kasar, bahkan terasa terkendali dan terukur. Ini hanya mengunci kekuatan kultivasi, tanpa membahayakan tubuh fisik, merusak fondasi, atau menghancurkan jiwa. Sesosok hantu humanoid berwarna abu-abu dan buram perlahan muncul dari celah tersebut. Sosok hantu itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki garis luar, dan tidak memiliki bentuk anggota tubuh yang spesifik. Bentuknya menyerupai siluet humanoid yang terbentuk dari kabut abu-abu yang mengembun, tubuhnya memancarkan aura yang sepenuhnya identik dengan jejak hukum di inti urat spiritual. Benda itu melayang beberapa kaki di depan Chen Ping, diam, tak bergerak, dan tanpa jeda, namun Chen Ping jelas merasakan kendali mutlak. Di hadapan hantu ini, segala perlawanan sia-sia, segala perjuangan tidak perlu. Sosok ilusi itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara, atau memancarkan aura ilahi apapun. Namun sebuah suara terdengar jelas dari kedalaman lautan. Kesadaran Chen Ping, seolah-olah hukum itu sendiri tertulis langsung di jiwanya, menyentuh inti urat spiritual langit dan bumi, mencuri esensi hukum, melanggar peraturan kestabilan. Tingkat Dao Surgawi. Putusan, diasingkan ke penjara surgawi, kultivasi disegel. Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Suaranya tanpa emosi dan intonasi, seperti program yang telah dijalankan berkali-kali, secara otomatis mengeluarkan hasilnya. Begitu kata-kata itu terucap, hantu abu-abu itu dengan lembut mengangkat tangannya, dan rantai hukum abu putih, yang terkondensasi hingga batas maksimalnya, muncul dari kehampaan dan melilit tubuh Chen Ping dengan tepat. Rantai-rantai itu tidak memiliki wujud fisik, namun bagaikan benang tak terlihat yang mengikat tubuh, jiwa, dantian, dan meridiannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Chen Ping tidak melawan. Dia bahkan sengaja merilekskan semua otot dan napas yang tegang di sekujur tubuhnya, membiarkan rantai hukum mengikatnya dengan erat. Dia bisa merasakan bahwa, di bawah tarikan rantai-rantai itu, ruang di sekitarnya mengalami distorsi, keruntuhan, dan penataan ulang yang dahsyat, seperti lukisan yang tiba-tiba diremukkan lalu dibuka kembali. Semua titik acuan dunia nyata dengan cepat memudar, larut, dan menghilang. Setelah sesaat berada dalam keadaan tanpa bobot dan gelap, pemandangan di depan mata Chen Ping tiba-tiba membeku. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam kehampaan abu putih yang tak berujung. Tidak ada tanah di bawah kakiku, tidak ada langit di atas kepalaku, tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sekitarku. Tidak ada angin, embun beku, hujan, atau salju, dan tidak ada titik acuan untuk waktu. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan putih keabu. Abuan yang sunyi, setenang kabut yang membeku, begitu sunyi. Sehingga bahkan suara detak jantung sendiri terasa sangat mengganggu. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya memang telah sepenuhnya tertutup. Dantiannya seperti kolam yang stagnan. Sumber kekacauan terpendam di bagian terdalam dan tidak dapat diakses, dan aliran energi spiritual di meridiannya sunyi. Seperti sungai yang kering. Satu-satunya hal yang masih berfungsi adalah jejak gaya nuklir, yang sangat samar di dalam tubuh. Hal itu tidak termasuk dalam sistem hukum 22. Surga, dan segel hukum para pemberi perintah tidak dapat menguncinya sepenuhnya. Fluktuasi tersebut hanya dapat direduksi hingga sekecil cahaya lilin yang berkedip tertiup angin, tetapi tidak akan pernah dapat dipadamkan sepenuhnya. Chen Ping menggerakkan pergelangan tangan dan lehernya.
untuk memastikan bahwa meskipun kultivasinya disegel, tubuh fisiknya masih kuat dan mobilitas dasarnya tidak terpengaruh. Dia mendongak dan mengamati sekelilingnya. Di ruang hampa, berwarna abu putih itu, dia samar-samar merasakan fluktuasi energi yang lemah datang dari beberapa arah. Aura-aura itu memiliki asal yang sama dengan auranya, membawa energi spiritual yang familiar dan melekat, seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di kejauhan dalam kegelapan. 7 gadis peri. Mereka masih hidup. Secercah cahaya terpancar dari kedalaman mata ungu Chen Ping. Tanpa ragu, ia terus bergerak maju menuju arah di mana aura itu paling jelas terlihat. Tidak ada tanah yang kokoh di kehampaan abu putih itu. Setiap langkah yang diambilnya seperti melangkah di atas air yang tak terlihat. Namun, di bawah kendali fisiknya yang murni, langkahnya tetap mantap dan kuat. Kita sudah sampai di penjara. Orang yang dia cari berada tepat di depan. Kekosongan abu putih itu tidak memiliki konsep waktu. Tidak ada matahari terbit atau terbenam, tidak ada pergantian siang dan malam, dan bahkan ritme pernapasan pun tidak dapat digunakan sebagai acuan, karena tidak ada pergerakan udara yang nyata di sini. Chen Ping hanya bisa memperkirakan berlalunya waktu melalui benang tegang yang terpendam di benaknya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, setiap langkah meninggalkan gemayang, keheningan yang mencekam. Ge samar namun tegas dalam. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Proses ini mungkin memakan waktu 1 hari, 3 hari, atau bahkan lebih lama. Setelah kultivasinya disegel, persepsinya sangat tertekan, tetapi tubuh fisiknya, yang telah mengalami penempaan yang tak terhitung ium lava, tetan utuh. Meskipun indera ilahi tidak dapat menjangkau seluruh kehampaan, ia dapat secara akurat menangkap aura samar, yang berasal dari sumber yang sama dalam jangkauannya. Aura-aura itu, seperti kunang-kunang yang berkelap-kelip di tengah malam, membimbingnya ke arah yang benar, memastikan dia tidak pernah tersesat. Saat melanjutkan perjalanannya, ia mulai memperhatikan beberapa detail tentang ruang hampa berwarna abu-abu dan putih ini. Meskipun tanah di bawah kaki mereka tampak seperti kehampaan, namun di sana terdapat pola hukum yang sangat halus, seperti tekstur lempengan batu yang lapuk selama bertahun-tahun, hanya saja hampir tak terlihat karena kabut abu putih. Kadang-kadang, fluktuasi sisa hukum yang sangat samar dapat dirasakan di lokasi-lokasi tertentu, seolah-olah seseorang telah berjuang, bertabrakan, atau mencoba menerobos sesuatu di sini. Aroma yang tertinggal itu membawa atribut, arah, dan warna yang berbeda. Tanpa terkecuali, semuanya berakhir tiba-tiba setelah menempuh jarak tertentu, seolah-olah menabrak dinding tak terlihat dan tidak dapat berlanjut lebih jauh. Chen Ping menghafal semua detail ini. Dia tidak berhenti, dan juga tidak mengubah arah ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Tujuannya tetap jelas. Aura 7 peri semakin mendekat. Akhirnya, setelah melewati kabut tebal berwarna abu-abu, keputihan terakhir, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di depan terbentang area yang relatif terbuka, seperti area yang dilubangi di mana sebagian ruang telah dikeruk. Tepat di tengah-tengah cekungan itu, 7 sangkar hukum melayang tanpa suara seperti 7 keping batu ember yang tertanam dalam kehampaan, tersusun melingkar, hanya beberapa kaki terpisah. Setiap sangkar terdiri dari dinding cahaya abu putih tembus pandang, dengan pola garis-garis yang sangat halus mengalir di permukaannya, berkedip dan berdenyut secara ritmis seperti pembuluh darah makhluk hidup. Ruang di dalam kandang itu sangat sempit, hanya sekitar 10 kaki diameternya, hampir tidak cukup untuk berdiri atau berbaring, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan besar apapun. Di dalam setiap dari 7 sangkar itu, terdapat sebuah figur. Pakaian mereka compang camping dan lusuh, gaun mereka
yang dulunya berwarna cerah kini tergantung di tubuh mereka. Seperti kain compang camping, tertutup debu abu-abu. Keputihan akibat hukum. Wajah semua orang pucat pasi, bibir mereka pecah-pecah dan mengelupas, mata mereka cekung, dan aura mereka sangat lemah sehingga hampir seperti orang biasa. Hanya warna-warna pudar pakaian mereka yang masih samar. Samar terlihat merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu. Meskipun ketujuh warna itu redup dan rusak, mereka tetap dengan gigih menyatakan identitas mereka. Beberapa orang meringkuk di sudut kandang, memeluk lutut. Mereka dengan tangan, mata terpejam dan tak bergerak. Seperti patung yang terlupakan selama bertahun-tahun. Seseorang bersandar di dinding kandang, menatap ke atas kehampaan abu putih, cahaya di matanya redup tetapi tidak sepenuhnya padam. Seseorang mengikis permukaan penghalang hukum sedikit demi sedikit dengan kuku jarinya, mencoba membuka belenggu tak terlihat itu dengan kekuatan fisik semata. Kuku jarinya sudah patah dan berdarah, tetapi mereka tetap tidak berhenti. Chen Ping berdiri di depan tujuh sangkar, mata ungunya diam. Diam menyapu tujuh sosok yang familiar itu, sebuah emosi kompleks berkecamuk di dalam dirinya yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Semua wanita ini telah melakukan hubungan intim secara fisik dengannya, mereka sudah menjadi wanitanya. Kini mereka di penjara surgawi ini, menderita siksaan dan eksploitasi tanpa akhir, dan Chen Ping dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia akan tidur dengan siapapun yang berani membiarkan wanitanya menderita. Jika seorang pria bahkan tidak mampu melindungi wanitanya sendiri, dia tidak pantas disebut pria. Inilah pemikiran Chen Ping yang paling mendasar dan fundamental. Sambil menarik napas dalam-dalam, Chen Ping melangkah maju, menuju ke gedung pengadilan terdekat. Sosok di dalam sangkar itu sepertinya merasakan gerakan di luar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah itu memiliki kecantikan yang luar biasa, namun juga dipenuhi dengan kelelahan yang mendalam. Pembuluh darah halus terlihat di sudut matanya, dan bibirnya begitu pucat, hingga hampir transparan. Gaun merahnya yang compang, camping tampak kontras dengan kehampaan abu-abu. Keputihan, dia adalah yang tertua dari ketujuh wanita itu, dan namanya ditandai dengan rok merahnya. Dia adalah pemimpin dari ketujuh orang itu, dengan kultivasi tertinggi dan kemauan yang paling gigih. Bahkan dalam keadaan berantakan ini, mata Phoenix-nya masih bersinar dengan cahaya yang tajam, saat pandangannya tertuju pada wajah Chen Ping yang tenang dan terkendali. Cahaya luar biasa tiba-tiba terpancar dari matanya, seperti bunga terakhir yang mekar tiba-tiba di pohon yang layu. Chen Ping, wanita tertua yang mengenakan gaun merah itu memiliki suara serak yang hampir tidak jelas, dipenuhi dengan gemetaran dan kegembiraan yang luar biasa. Ia tiba-tiba menerjang ke tepi dinding kandang, menekan tangannya erat ke penghalang semi-transparan dari cahaya hukum. Kau benar-benar datang, kau benar-benar menemukan kami. Pada saat yang sama, keributan muncul dari 6 kandang lainnya di belakangnya. Gadis kedua yang mengenakan baju oranye tiba-tiba duduk tegak, sementara gadis ketiga yang mengenakan baju kuning terhuyung-huyung berdiri. Keempat wanita berbaju hijau, kelima wanita berjubah biru, dan keenam wanita berpakaian biru juga berusaha mendekati pembatas kandang masing-masing, dan semua mata tertuju pada Chen Ping seolah-olah oleh magnet. Mereka membuka mulut, sebagian ingin berbicara tetapi tidak mampu mengeluarkan suara yang lengkap karena sudah lama mereka tidak berbicara. Sebagian langsung menangis begitu membuka mulut. Sementara yang lain menggigit bibir erat-erat dan tetap diam. Namun mata mereka bersinar dengan cahaya yang sama. Seperti wanita berbaju merah itu. Di sudut paling ujung kandang, ada seorang wanita berpakaian ungu juga dikenal sebagai Asi. Dia mencengkeram tepi pembatas dengan erat,
bibirnya sedikit bergetar, matanya merah, tetapi dia dengan keras kepala menahan air matanya. Dialah orang yang paling lama mengenal Chen Ping dan memiliki perasaan paling dalam terhadapnya, karena bagaimanapun juga, Chen Ping telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, ketika berlatih bersama Chen Ping, Aziz bekerja paling keras, berharap dapat membalas budi Chen Ping. Dengan cara ini, biarkan Chen Ping bersenang-senang. Aziz sangat gembira melihat Chen Ping tiba.